Jadi ini aja di ini anggur kulit itu aja yang dibaca. Tapi lebih lanjut dari itu penceritanya makin banyak. Tapi akhirnya ya nonton pun baik. Kata dulu slide nanti penceritanya. Jadi begini Bapak Ibu. Tugas saya sebenarnya kan untuk yang pertama mencari ide gagasan menulis. Jadi saya akan menuntut dengan semua bagaimana memperoleh ide gagasan untuk menulis. Nah, ada hal begini, di sesi ini diperuntukkan sangat tidak direkomendasikan untuk orang yang tidak punya masalah. Berarti kudu duwe masalah. Di Jawa, pokoknya enak orang di masalah, mesti enak yang masalah. Nah, yang kita tulis itu adalah masalah. Jadi ide cerita itu adalah permasalahan. Kalau sampai tidak punya masalah, kita harus digolek-golek di masalah supaya bisa jadi cerita. Golek masalah itu lebih cepat. Jadi golek masalah itu jauh lebih cepat. Ini golek kerukunan lebih. Jadi kalau masalah itu bermasalah. Ini tadi saya ketiga bicara ini kebetulan cuacanya mendung begini. Ini mendung seperti ini membuat Bapak Ibu kerasan atau makin gak kerasan begini. Karena sudah meninggalkan rumah berapa? 4 jam. Rasanya pengen mulai itu, rasanya pengen pulang itu wajar. Kali dia yang diuli. Kira-kira ini akan menjadi kalau tidak ada yang. Bapak sekalian, jadi langsung. Ini ringkas saja yang dari sini itu ide gagasan konsep untuk misalnya tugas saya berada di sini. Ini kemudian yang ini besok dilanjut oleh Pak Buku, kemudian yang pelajaran butik lebih dulu. Jadi ini itu diulang caranya ngulang, caranya gawe malah dulu. Tidak apa-apa. Itu sama dengan si kita makan besteknya dulu atau nasinya dulu. Ya enak kudunya kan yo dapur atau segala mesti lagi. Tapi kolak karo soto, sini soto sih pakai kolak. Ini enggak kolak sih pakai soto. Tapi enggak apa-apa akhirnya campur juga. Jadi nanti akhirnya. Ya Bapak, jadi saya mulai di gagasan ini, kemudian yang kena sama di sana sama Pak. Tapi kita lanjut. Nah, ini ada 8 item di sini, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya sebaiknya saya mendongeng dulu. Di orang nomor tua ini didongeni luwih seneng. Timbangannya diulang serius. Ini nanti yang kecatet ini seguyonan iki. Biasanya ulangan di kenangan lali. Ini guyonan ini nyantor selawase. Makanya saya akan membuat dongeng-dongeng. Jadi ini di suatu hari saya lewat di ujung rumah saya dan masuk itu ada bakul rundi yang membuat saya terharu ialah setiap kali saya lewat di situ selalu dengan anak perempuannya satu. Nah, yang lebih mengharukan lagi, sering saya melihat ketika saat tidak ada yang membeli, si Pak Bakul itu gendong anaknya. Jadi anaknya di bangku anaknya, umur kira-kira 3-4 tahun. Nah, terus saya selidiki. Kijangnya kok mengharukan apa ternyata ini kan saya di perumahan kemudian tetangga di sebelah barat perumahan itu ternyata istrinya itu ke Surabaya
ke Surabaya itu karena ibarat dulu itu katut bandangan. Jadi katut bandangan, dulu bandangan kan ada. Jadi malu bandangan. Saya menjadi sebenarnya rasanya saya marah sekali di mulia. Nah, yang aneh ialah si Pak Bakulun ini tidak menceraikan. Jadi tetap dia menjalin hubungan itu pernikahan secara resmi itu walaupun tidak. Dan si suami ini juga tidak mencari keluar lain. Dia lebih itu lebih mengharukan lagi. Saya sampai mau buat cerita ini baru sarankan aja, tapi satu lagi kepentingan bagaimana nanti saya menuliskan tulisannya. Oke, sampai di situ saya cerita ke teman-teman tetangga bahwa Pak yang lain tetangga satu itu udah nih Pak Rum diri banget kan. Sama apa sih aku boleh ganti buju wae mosok kok ngono gini. Oke lah, rata-rata seperti itu. Jadi yang bisa menerima keadaan Bapak Londe itu tidak terima malah tong tutup air. Jadi kan itu ya. Saya seringkali terutama kalau anak buah saya lembur gitu di kantor gitu. Karena toko kantor ini namanya mereka kira 10 kelas. Jadi saya karena empati saya ya. Jadi saya tidak pernah ya cuma mangkel. Nah dari situ muncul gagasan saya ini kudune ini Bapak Ibu ini rutin persoalan yang harus kita pecahkan, apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap bertahan dengan kesetiaannya, walaupun itu menjadi hina sebenarnya, atau dia mempertahankan harga dirinya untuk cerai saja. Wong bojo wis kayak ngono. Saya buat voting cilik-cilikan itu. Ini Anda sekalian piye pada oh sama. Itu orang mesti tinggal lain, perang itu lah, sekali seperti itu. Itu adalah pemikiran Anda. Tapi pemikiran Bapak itu tidak. Ya wis, DE tetap nampak kanan itu dengan lah. Makin lama itu berbulan-bulan, saya makin ngeri, saya makin tidak kuat saya. Jadi melihat keadaan itu kok ngantek pertama kalau dong anaknya itu ketika nyuruh gerobaknya itu bukan lurus anaknya si cewek itu mengikuti. Oh iya yang ngalam dino sing bentuknya kayak ini orang yang sebaik itu. Oke sampai di situ. Terus apa supaya kita bisa menjadi menarik? Nah ini usahanya ini lo mulai di sini. Supaya cinta itu menjadi menarik apa? Kalau mau dicinta nih teko kono terus kuwi ngopeni anake selesai. Ora jadi cerita itu. Ya wis ngono puter bae. Nah, supaya dia menjadi konflik, supaya dia menjadi perenungan, ialah harus ditanya tambahan ceritanya. Nah, sekarang PR-nya Bapak Ibu kalau ada kita gitu ditutup nih arep piye? Ditutup nih jebule nek kono ketemu karo si wong wedok sing tuku terus jadi langganan atau jadi bojone. Nah, ini satu contoh seperti itu. Atau suatu saat gimana? Kembali lagi gitu. Oke, kayak gitu. Anda pilih mana? Pilih itu dengan suami, dengan istri yang baru atau kembali lagi? Kembali. Walaupun udah disakiti seperti itu. Iya. Diskusi yang menarik ini kalau ketika ngomong pasti ditanya aku tanya, aku tenang nimbul. Artinya ada gagasan ideal di situ, gagasan keluhuran di situ, kemuliaan yang seperti itu. Kalau itu tiba-tiba, nah itu mulia. Tetapi andai kan orang ini ternyata menikah lagi dengan wanita yang baik hati, yang mau menerima itu adalah sebuah kewajaran. Mulai. Nah pilihannya sekarang untuk menjadi cerita itu pilih ini. Nah ini. Pilih yang mana?
nek pingko dadi wis neh ngono. Akhirnya hidup bahagia, kuwi cerita Cinderella. Jadi pangeran dengan si Cinderella akhirnya hidup bahagia selesai. Terus gak ngopo-ngopo, itu dengan anak-anak. Seperti yang nanti ada baca di situ. Jadi nemung saya menulis. Untuk mengusak pemikiran pembaca, maka harus didodok psikologinya. Gimana cerita? Jadi seperti itu tahun-tahun itu. Terus akunya, misalkan aku pencerita, jadi saya menceritakan tentang Bakurudi dengan anaknya itu. Nah wes, nanti aku gak mungkin lali. Suatu saat aku jajan yang warung sate. Si bareng yang delok kono, lho kok bakul Rudi mau karo anaknya, terus karo wanita. Ketok mesra banget. Ternyata kuwi bojone. Wes sampai di situ bojone. Yang tadi setuju balen, oke lah di situ. Tetapi tanggone gak terima wi. Lah kok ngono lho ditampok meneh. Jadi itu lah. Jadi sebenarnya inilah problematika kehidupan kita. Itu seperti itu. Di dalam kehidupan ini itu tidak ada sesuatu yang mutlak benar dan mutlak salah. Hidup kita sebenarnya abu-abu, tidak bisa hitam putih. Yang ngono ki mau. Nah, saya mengolahnya cerita itu menjadi nek kono ketok mesra banget. Terus oke, di situ akhirnya si itu aku berpikir bahwa wah, bisa Mas, aku tak salami, wis selamat. Nah, waktunya wis aku melu seneng di situ. Selesai di situ. Nek selesai ngono ya mau jadi cerita kak wis. Supaya kuwi dadi cerita sebenarnya enek-enek. Ketika saya ada acara seminar di kota Solo itu, saya menginap di sebuah hotel. Aku ndelok ketika saya turun dari lift itu aku papasan karo wong wedok. Wedok ini ketok kaya bojone Gapuro. Ya gitu. Wes aku ngono terus itu jadi gara cerita tuh kayak gitu loh sehingga menjadi menarik. Anda plotnya itu diatur sedemikian rupa dengan tambahan-tambahan itu. Wes bareng ngono akhirnya wes aku ngono terus perempuan itu pura-pura tidak kenal. Jadi saya pura-pura tidak kenal. Wes, ya ternyata paginya ketika saya makan di tempat makannya ini di restoran, wanita ini nyedaki saya. Wah, kayak ngono ya tidak. Kita mengatakan tolong ini jangan diceritakan pada suami saya. Mau marah kan saya rasanya, kelakuanmu kayak ngono, misalkan itu tak mau. Tetapi ketika dia mengatakan, saya kepingin muda yang besar, supaya suami saya mendapat kerjaan yang jauh lebih bagus. Loh, rakyat videonya itu diolak ini loh. Itu kalau dibuat cerita dengan alur yang pandai gitu, itu menjadi kisah menarik. Jadi artinya yang mau coba juga molak kali, gak itulah keindahan cerita. Jadi itulah kemenangan seorang pengarang di situ. Dengan demikian terakhir kita draw. Artinya kita mau marah tidak bisa, tetapi bahwa mengatakan itu sebagai hal yang benar juga tidak bisa. Itulah kehidupan seperti itu. Itulah cerita untuk orang-orang dosa. Jadi tadi di kelas iya, itu ada ibu-ibu yang juga membuat puluhan karangan bahasa Jawa teka-teka dikirimkan ke majalah Semangat yang dimuat satu. Setelah itu dia merasa bahwa karya saya tidak bagus, tapi ke saya berhubung bahwa kalau redaktur itu sudah menerima karangan Anda itu memang layak untuk dimuat, dan teruskan saja. Hanya beliaunya kurang lebih saya kuatkan itu.
Jadi ini dengan saya sangoni seperti itu. Bolehlah besok itu kita memberikan contoh karangan untuk anak-anak. Tetapi sebenarnya alur cerita itu adalah kekuatan. Cerita itu mau anak, mau dewasa, mau remaja, mau orang tua. Sebenarnya bahkan alami lembut sekalipun. Alami lembut itu sebenarnya kan cerita dengan bahan horor itu aja. Tapi harus diolah juga. Jadi tidak bisa jujur aja. Jadi penjenengan saya tahu persis bahwa nanti kalau mengarang itu kan merasa bahwa wah kita ini yang diciptakan ini seperti ini tadi. Nah. Oke Bu, ini tadi cerita saya ada plotnya selesai. Jadi plot itu bukan hanya sekadar urutan cerita, tetapi ada sebab akibat. Jadi ada persoalan yang harus berjalinan berkaitan. Jadi kalau saya ceritakan dah itu plotnya Bapak itu bikin seolah-olah kayak gampang-gampang oleh pendak tak ceramai ini aku ngerti kok. Si nopo koyo-koyo itu nek nang omah iso gawe 10 juta pendek. Padahal janjane siji gitu susah banget gitu. Lalu karena itu gini. Jadi yang paling bagus untuk menulari pengalaman saya di teknik saya mengarang ya saya bercerita mendongengkan seperti itu lah ya. Padahal aku mendelok Bapak Rubri sing karo anake ngene. Hanya itu sebenarnya. Tapi saya bisa membuatnya jadi gitu. Itulah cerita-cerita kalau kemudian baca cerpen-cerpen saya. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, kalau ada yang langganan Panjaitan Semangat selalu bertemu dengan kita biasa. Kira-kira ya seperti itu. Plot yang selalu saya. Nah, besok kalau kemudian mau mengajari murid-murid, pola dasar plot itu harus dibikin juga dengan sederhana. Pesan saya satu, jangan sampai penjenengan itu mewakili pikiran anak-anak, itu tidak bisa. Mereka memiliki dunia dan logikanya sendiri. Jadi saya tahu persis bahwa sebuah cerita anak itu ditulis oleh anak-anak betul, atau ditulis oleh orang tua yang seolah-olah seperti anak-anak. Terus gak bisa mengkafir, pasti akan seperti itu. Nah yang penting sekali penjenengan nanti nuntun murid-muridnya ialah si alur ini sediakanlah alur seperti saya cerita. Jadi misalnya mengunjungi guru yang sakit, misalnya rombongan itu bisa dimulai dari kelas ini, misalkan terjadi debat. Jadi satu kelas ini dilek Bu wali kelas sapa mesti rumah sakit. Nah itu gak apa-apa, masa arah gak apa-apa. Nah, jagungannya aja bisa dipakai. Iku ini gak lah ya, iki piye urunan terus mikir. Ya kok ibu itu gerai apa, kemudian dikasih apa? Soalnya kita memberikan oleh-oleh gak cocok, aku sing mangan gak sing nunggu. Bukan itu. Atau sebenarnya Bu itu tidak boleh makan apa, tapi yang paling penting itu bagaimana bisa datang. Nah, anak-anak bisa mendiskusikan itu, bahkan bisa berdebat yang sengit itu, yang pada akhirnya bisa datang. Hanya itu pola-polanya sederhana kalau kita. Kita mulai aja ini. Nomor satu, lingkungan hidup itu artinya begini. Ibu, bapak ibu tinggal di mana? Itu namanya lingkungan. Sebab di situ ada sosial kulturalnya, ada sosial budayanya yang sangat beda. Orang yang tinggal di pantai beda dengan orang yang di pegunungan. Orang yang di kota kecil beda dengan yang di kota besar. Orang yang lingkungan yang kaya dan lingkungan yang miskin, slum area itu akan beda. Nah, kita akan mempengaruhi. Bahkan profesi penjenengan itu juga bisa. Jadi seorang guru itu secara tidak langsung itu akan mengedepankan moral etiknya. Kalau kemarin banyak berdebat soal etika, nah ini Bapak Ibu juga tahu lah, sampai kesel ya perasaan ini. Jadi soal etika di politik yang tanpa etika kan itu kalau tidak salah. Saya juga berdebat dengan teman saya, seorang dosen itu juga itu. Saya ngomong politik itu sama dengan perang, tidak punya etika. Saya belum pernah melihat seorang tentara yang sedang berperang, dia pegang senapan, musuh di depan, dia berpikir, ini kok tak tembak.
mesti kae iki bojone dadi rondo. Anak itu semua kami sopong. Jadi tidak ada tentara yang berpikir seperti itu. Tidak berjelai. Ketika Amerika ngebom Nagasaki Hiroshima, di situ pembuat bom sendiri kaget. Jadi karena bom itu tidak pernah diuji cobakan, tiba-tiba tinggi di Hiroshima dulu. Kagetnya ketika itu diledakan di situ ada 35.000 penduduk Jepang yang meninggal dengan radius sekitar 50 km MTL itu bom namanya. Sampai kaget, jadi kok bisa seperti itu ya? Namanya perang. Jadi si Amerika tidak berpikir lagi soal etika nih, orang aneh. Jadi langsung aja dibom aja. Jadi langsung wes jadi seperti itu. Nah kalau kemarin ada politik itu sebenarnya politik caranya pakai etika. Tapi etika di sini. Kalau sekarang ini saya mengatakan bahwa pemilu kali ini paling brutal, iya. Tapi tidak di pilpres, minggu pileg. Itu legislatif itu. Kalau dulu ada serangan fajar, sekarang serangan saksa esok kena, ini kena, terang-terangan. Terus muncul istilah NPWP, nomor piro panitia. Itu yang terjadi sekarang ini. Ini terang-terangan benar. Makanya yang tidak punya duit, incumbent yang nggak punya duit, dia nggak punya duit. Ini tantangan. Dan masyarakat menerima itu terus gandene karo etikane piye to nopo dhewe lah kabeh lakoni kayak gitu terus. Jadi saya malah ingat apa yang dikatakan Aristoteles. Kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang menjadi kebenaran. Itu Aristoteles, itu bukan Pak Vito yang ngomong. Jadi nek iki kabeh lakoni. Malah barang apik nek dilakoni jin dadi salah. Seneni wong akeh. Jadi kayak gitu. Jadi wong nek apik izin. Ketika saya ke Tiongkok, oleh teman saya diajak ke sebuah taman yang di situ ada burung. Jadi dengan kurungan yang sangat besar itu. Di situ ada burung gagak banyak sekali. Ya, puluhan bahkan ratusan. Teman saya tanya, coba Anda pikirkan, seandainya Anda seekor merpati tinggal di kawanan gagak, kira-kira Anda tangguhkan itu? Dia nggak bisa, dia pasti akan dibunuh oleh ratusan gagak. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa dikeroyok oleh si burung merpati ini harus melumuri tubuhnya dengan pita hitam. Jadi ben podo ini itu filosofi yang saya terima dan ini banyak hal. Bapak Ibu sekalian, saya mendongengkan banyak hal itu pada dasarnya pengen membangkitkan imajinasi penjenengan dengan apa yang ada. Nanti akan sampai pada ide gagasan kita. Tadi saya sudah dengan ini Rodi, ada ke burung gagak dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Nah, tadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa ada sebuah keluhuran, kemuliaan batin itu oke, hal bagus.